Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nawaina ta'alluma ta'lima tadhakura tadhkiruna fawal intifa wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibati wa jillahi wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Uh, Sampai mana, Mas? Masih ingat nggak? Yang ini annal majazu musawin ma'al ikmari. Oh, jauh. Ah. Ya, nggak apa-apa, kita baca ini. Oke. Kelihatan ya. Yes, Wal ashah annahu yakunu fil isnad ya. Majas itu menurut pendapat yang ashah itu ada di isnad. Isnad itu ya, paham isnad ya. Isnad itu ya tarkib ya, murakkab ya. Jadi nggak hanya di mufrad tapi bisa juga di murakkab. Ya. Yusamma majazan ya, coba lihat di syarahnya, yakunu fil isnad ayusamma majazan fit tarkib wal majaz aklian wa majazan hukmiyan wa majazan fil itsbat wa isnad dan majazian sawa'un kana at-tarafani haqiqataini amla. Apa majaz isnad itu? Wadzalika bi ayyusnad asy' li ghairi man huwa lahu. Jadi majaz isnad ini gimana majaz isnad? Jadi ada majaz ifrad ya, majaz mufrad, ada majaz isnad. Kalau majaz isnad ini gimana? Majaz mufrad itu kan kayak kemarin ya. Jadi asad itu hakikohnya kan untuk makna binatang buas singa, tapi majaznya itu di majaznya itu untuk laki-laki pemberani. Tapi kalau yang isnad itu, nah itu kan mufrad ya mufrad. Tapi kalau isnad itu menyandarkan, apa majaz isnad itu? Menyandarkan sesuatu kepada seseorang yang tidak melakukan sesuatu tersebut. Kayak apa? Kayak misalnya saya bilang ke antum, Jokowi telah bangun jalan tol. Nah, ini majaz ini ya, karena hakikatnya apa? Hakikatnya kan nggak bisa ya, Jokowi beneran bangun jalan tol nggak? Enggak kan ya? Ya, jadi kita nggak bisa menggunakan hakikatnya. Hakikat dari penyandaran yang saya ucapkan itu, saya menyandarkan suatu pekerjaan membangun jalan tol kepada Jokowi. Nah, ini kan mustahil, nggak mungkin Jokowi bangun jalan tol. Nah, ini berarti majaz ini ya, majaz berarti menyandarkan sesuatu kepada yang bukan pelakunya ya. Yang membangun jalan tol ya pekerja ya, orang pekerja ya, tapi atas perintah Jokowi. Tapi ini majaz namanya, majaz isnad ya, menyandarkan sesuatu yang kepada seseorang yang mana seseorang tersebut tidak melakukan sesuatu tersebut. Ya, limula basatin bainahuma, karena keduanya itu memiliki keterikatan ya. Jadi ya keterikatan ya. Jadi antara Jokowi dengan pekerjanya itu memiliki keterikatan. Apa keterikatannya? Apa iltibasnya? Apa kesemrawungan itu apa? Kesemrawungannya itu adalah Jokowi yang memerintahkan mereka untuk membangun jalan tol tersebut. Beda lagi kalau saya ngomong Mas Yunus membangun jalan tol, ini bukan majaz, ini nggak bisa majaz ini ya, karena nggak ada hubungan sama sekali antara Mas Yunus dengan pekerja dengan para pekerja tadi. Ya, kayak gitu ya. Contoh dalam ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu imana ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, zadatum imana, ya maka akan bertambah kepada mereka imannya. Ya, akan menambah, ayat tersebut akan menambah kepada mereka imannya. Apakah ayat yang menambahkan iman kepada mereka? Ya, hakikatnya ya, masa ayat menambahkan keimanan kepada mereka, kan bukan seperti itu kan? Ya, jadi bukan ayatnya yang menambahkan keimanan, tapi Allah. Ini berarti majaz. Apa hubungannya ayat dengan Allah? Ya, yang apa namanya? Allah menambahkan keimanan bagi mereka ya, kepada mereka melalui ya. Jadi ada hubungannya antara ayat dengan Allah. Ya. Jadi hubungannya adalah Allah menambah iman mereka melalui apa? Melalui perantara ayat. Nah, jadi antara ayat dengan Allah ada hubungan.
Nah, kayak gitu ya, jelas ya, majas isnad ya. Jadi majas isnad ini nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak Iya, Ustaz. masalah. Ya, menurut Apa, Ustaz? Anda menurut bisa ulang definisinya, Ustaz? Majas yang menyandarkan pada ya seseorang yang tidak melakukan menyandarkan pekerjaan. sesuatu kepada seseorang yang tidak melakukan sesuatu tersebut. Iya, Ustaz. Karena ada hubungan antara keduanya, itu namanya majas isnad. Kemudian yang kedua mustaq ya, majas mustaq ya, mustaq juga bisa ya. Jadi mustaq itu kan kalau kemarin antum ikut pelajaran mustaq yang ada di sini, itu mustaq itu kan asal ya, misalnya kayak doribun orang yang memukul ya, itu mustaqnya dari apa? Dari doroba ya, doroba yadribu dorban. Jadi mustaq itu adalah asal kata ya. Jadi kan lafadz itu kan ada yang mustaq, ada yang jamid. Kalau yang jamid itu kitabun nggak punya asal kan ya, nggak punya fi'il madi, nggak punya fi'il mudhari, nggak punya masdar ya. Beda lagi dengan doribun, orang yang memukul itu kan punya mustaq. Mustaqnya dari doroba yadribu. Nah, majas itu bisa nggak melalui mustaq? Bisa. Jadi majas itu apa namanya, bisa melalui mustaq ya, fil mustaqi ya. Coba kita baca syarahnya. Wala so'annahu qad yakunu fil mustaq ya, majas juga bisa fil mustaq. Contohnya wanada ashabul jannah ya, telah memanggil para penghuni surga. Maksudnya di sini yunadi ya, karena kan belum ada penghuninya surga. Wallahu alam ya, kayaknya belum ada penghuni surga. Jadi harusnya kan pakai yunadi, akan ya, penghuni surga akan memanggil ya. Harusnya kan kayak gitu kan, karena akan ya masa depan ya. Tapi di sini pakai fi'il madi seakan-akan itu telah terjadi gitu. Ya. Nah, alakohnya apa di sini? Kemungkinan besar ya, wallahu alam, nanti kalian lihat tafsirnya. Saya cuma mengira-ngira saja ya. Ini insya Allah enggak, jangan buat pegangan ya, ini cuma mengira-ngira saja. Kemungkinan besar pakai lafadz fi'il madi. Kenapa? Untuk menunjukkan kepastian. Kalau kan sesuatu yang sudah terjadi itu kan berarti pasti terjadi kan. Jadi di sini pakai fi'il madi untuk menunjukkan bahwasannya penduduk surga ini pasti akan memanggil ya, akan mengajak atau memanggil. Jadi pakai fi'il madi. Harusnya fi'il mudhari karena kan akan ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ya, dan mereka mengikuti sesuatu yang dibacakan oleh setan, yang akan dibacakan oleh setan. Harusnya kan ini lampau ya, ini lampau apa yang telah dibacakan oleh setan. Tapi di sini pakai fi'il mudhari seakan-akan mengindikasikan sekarang atau akan datang. Nah, ini bisa ya, bisa. Jadi majas pakai mustaq ini bisa. Walaupun menurut qaul-qil itu nggak bisa. La yakunu fihi illa bittaba'il masdar aslihi ya. Menurut qaul-qil itu kalau mustaq ya harus masdarnya, karena sumber daripada semua lafaz itu berada di masdar. Jadi kalau nggak kembali ke masdarnya itu nggak bisa dinamakan majas. Nah, kalau gini kan, kalau nada ini kan kembali ke fi'il mudhoreknya, nggak kembali ke masdarnya. Harusnya kan kembali ke masdarnya. Nah, ini kembali ke mudhoreknya. Nah, ini nggak bisa menurut qaul-qil, karena segala sesuatu itu mustaq itu ya kembali ke masdar. Misalnya kayak doribun, itu asalnya apa? Nggak bisa kita katakan dorobang, enggak. Tapi asalnya dari dorbun ya. Kenapa masdar itu dinamakan masdar? Masdar artinya kan sumber dari segala lafaz. Ya, menurut qaul-qil. Tapi al-hasru mamnuun, dikatakan di sini ini peringkasan seperti ini, pembatasan seperti ini itu nggak boleh ya. Selama bisa, kenapa enggak? Enggak ada yang menghalangi. Oke, yang selanjutnya majas fil harfi ya. Jadi majas itu ada dalam isnad ya, selain ada mufrad, ada isnad, ada mustaq juga, ada harf juga, ada huruf juga. Wal asroh ani an majas fil ifrad qad yakunu fil harfi ya, ada huruf juga bidzat ya. Ya, ada huruf juga. Ada kalanya bidzati dengan huruf itu sendiri, majasnya dengan huruf itu sendiri. Ada kalanya dengan huruf sendiri, ada kalanya bitaba'i li muta'allaqihi. Ada kalanya mengikuti muta'allaqnya. Ya, kita coba bidzatnya dulu ya. Majas dengan huruf itu sendiri, dengan zat huruf itu sendiri. Misalnya kayak lafaz, kayak ayat wahal taro lahum min baqiyah. Ya, ini kan hal. Di sini titik tekannya di hal ya. Hal itu kan artinya istifham ya. Istifham itu mempertanyakan sesuatu. Istifham itu mempertanyakan sesuatu. Kalau diartikan hakikatnya kan kayak gini. Apakah kamu melihat bahwasanya mereka memiliki sisa-sisa ya? Ya, apakah kamu melihat bahwasanya mereka memiliki sisa-sisa? Nah, ini sebenarnya majas ini teman-teman. Ini bukan istifham ini ya, tapi nafi. Ini nafi, meniadakan, negatif ya. Ini artinya sebenarnya
kamu tidak melihat dari mereka sesuatu yang peninggalan-peninggalan. Kamu tidak melihat dari mereka peninggalan-peninggalan. Jadi majas ini ya, majas ya. Jadi hal di sini jadi maknanya itu meminjam lafadznya hal ya. Sebenarnya bukan hakikatnya itu ya, karena hal itu maknanya istifham. Tapi yang dimaksud di sini bukan istifham, akan tetapi nafi ya, meniadakan. Nah, ini majas, Kenapa? Apa hubungannya? Apa alakohnya? Majas kan harus ada alakoh ya. Alakohnya apa antara istifham dengan nafi? Ya, di sini dikatakan di kitab saya dikatakan bahwasannya alakoh antara nafi dengan hal itu sama-sama nafi, sama-sama tidak ada. Ya, belum ada kepastian ya. Ketika saya mengatakan kepada Mas Yunus, apakah Zaid di rumah? Ya, itu kan tidak ada kepastian ya. Makanya saya tanya ya, karena tidak ada kepastian. Sama juga ketika dengan saya mengatakan Mas Yunus, Zaid tidak ada di rumah. Nah, ini kan sama-sama nggak pasti, tapi yang satunya pasti nggak ada, yang satunya ya pas ada kemungkinan ada sih, ya. Ya, sama-sama tidak ada kepastian kedua-duanya, ya. Sama-sama meniadakan ya, sama-sama meniadakan. Ya, istifham kan sama-sama nggak ada kejelasan ya, sama-sama nggak ada, tidak ada kejelasan atau tidak ada kepastian. Makanya pakai huruf. Ada lagi majas dengan huruf dengan ini kan tadi dengan zatnya sendiri. Jadi majasnya itu dengan huruf itu sendiri. Ya, majasnya itu dengan huruf itu sendiri ya. Jadi majasnya hal ya, sebenarnya itu yang dimaksud adalah nafima ya, mataro ya, hal taro ya. Ada kalanya majas dengan huruf itu bitabai li muta'allaqi ya, dengan mengikuti muta'allaqnya ya. Jadi setiap huruf itu kan ada muta'allaqnya ya. Ada muta'allaqnya, ada sesuatu yang terikat ya, ada sesuatu yang menghubungkan dengannya. Misalnya kayak katabtu risalah bil qalam, aku menulis surat bil qalam. Ba itu kan hubungannya dengan apa? Dengan bil qalam ya, dengan apa? Bi dengan ba itu di dalam bil qalam itu aku menulis surat dengan pulpen. Ba di sana itu hubungannya muta'allaqnya dengan apa? Dengan katabtu yang dengan menulis. Dengan menulis. Jadi segala huruf itu mempunyai muta'allaq, pasti itu mempunyai muta'allaq. Ya. Nah, ini majasnya bukan di hurufnya itu sendiri ya. Jadi majasnya itu tidak di huruf itu sendiri, akan tetapi di muta'allaqnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, coba contohnya ini agak sulit. Wala yakunu illa fi isti'arah. Ini majas seperti ini, majas huruf dengan muta'allaq ini itu tidak ada kecuali di dalam majas isti'arah. Isti'arah itu apa? Majas isti'arah itu alakohnya menyerupakan ya. Alakohnya menyerupakan. Isti'arah itu menyerupakan. Jadi alakohnya itu menyerupakan. Kayak asad itu kan menyerupakan singa dengan apa? Dengan lelaki pemberani, menyerupakan bulan dengan lelaki yang tampan, lelaki yang soleh, yang wajahnya bercahaya. Itu namanya isti'arah. Nah, jadi majas dengan huruf dengan muta'allaq di sini, ta'alluq di sini itu hanya ada pada isti'arah. Contohnya ayat faltaqatahu alu fir'auna ya. Ya, jadi faltaqatahu alu fir'auna ya. Keluarga Fir'aun itu mengadopsi siapa? Nabi Musa ya, mengadopsi Nabi Musa. Tujuannya untuk apa? Liyakuna lahum, agar Nabi Musa tadi menjadi untuk mereka menjadi musuh dan kesedihan. Ya, coba kita lihat, pahami ayat ini. Jadi keluarga Fir'aun itu mengadopsi Nabi Musa, liyakuna, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi musuh, agar Musa itu menjadi musuh. Nah, ini kan secara apa ya? Secara hakikat kan gimana kok? Mengadopsi kan tujuan hakikatnya apa? Tujuannya mengadopsi itu teman-teman. Ya, agar menjadi kecintaan ya, menjadi kesayangan, agar menjadi qurratu ain, menjadi penyejuk ya. Misalnya seseorang mengadopsi anak, tujuannya masa jadi musuh ya. Otomatis tujuannya mengadopsi anak ya untuk agar ada kasih sayang di dalam rumahnya, agar ada keceriaan, kebahagiaan di rumahnya, bukan malah menjadi musuh. Kan lucu menjadi musuh ya. Nah, ini jelasnya ini bukan hakikat kalau seperti ini ya, bukan hakikat karena nggak nyambung gitu loh.
nggak nyambung. Nah, makanya di sini ada lam di sini. Nah, ini lam ini. Titik tekannya di huruf lam, teman-teman. Hurufnya mana Ustadz? Hurufnya lam, liyakuna. Hurufnya kan lam ini. Liyakuna tujuannya untuk apa? Ta'alluqnya mana? Ta'alluqnya ya setelahnya itu. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadikannya musuh. Ya, menjadikannya musuh. Nah, di sini titik tekannya di ta'alluqnya. Ta'alluqnya lam apa? Menjadikan musuh. Nah, ini majas ini teman-teman ya, menjadikan musuh ini majas. Ya, coba kita baca subbiha diserupakan di dalam ayat ini tarattubul adawah wal huzni ya alal iltiqadi ya. Di sini di dalam ayat ini diserupakan dampak daripada permusuhan ya, dampak daripada permusuhan terhadap iltiqad ya. Dampak daripada pengadopsian itu adalah ya diserupakan dampak dari apa? Dampak dari mengadopsi itu adalah permusuhan dengan diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan dampak dari adopsi apa? Dengan apa? Dengan tujuan utamanya, tujuan sebenarnya apa? Tujuan sebenarnya mengadopsi wayal mahabbah wa tabanni, yaitu kecintaan, ada kasih sayang. Ya. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya hakikatnya itu apa? Kalau nggak ada majas, sebenarnya hakikatnya itu gini ayatnya ya. Faltaqatahu alu fir'auna, keluarga Fir'aun mengadopsi Nabi Musa tujuannya untuk agar di sana ada kasih sayang. Tapi kenapa kok pakai majas? Kenapa ta'alluqnya kok pakai permusuhan? Kenapa? Kenapa? Apa tujuannya ya? Jadi sebenarnya itu kasih sayang, ta'alluqnya itu apa kasih sayang, tapi kenapa kok pakai majas, pakai lafadz lain? Kenapa? Kenapa kok pakai permusuhan? Apa alaqahnya di sini? Apa alaqahnya? Ya, mila fil musyabbah lam ya. Kemudian digunakan di dalam sesuatu yang diserupakan tadi yaitu lam ya. Liyakuna di sini ada lamnya ya. Liyakuna ada lamnya. Al maudu alidala ala tarobil lidilala ala tarattubil illa al ghaya wa al musyabbah bi fajar istihara asolatan fil illa wa ala hadzal al qulbanin. Apa alaqahnya? Ini yang penting alaqahnya. Dari ini. Apa alaqahnya? Kemungkinan alakohnya itu teman-teman ya, kemungkinan alakohnya itu kenyataan ya. Jadi awalnya itu Fir'aun itu mengadopsi Musa agar di sana ada mahabbah, tujuannya agar terjadi mahabbah ya di dalam keluarganya karena nggak punya anak misalnya, tapi kok kenyataannya kok malah jadi musuh gitu loh. Jadi hubungan antara Fir'aun dengan Fir'aun hubungan antara antara cinta ya, antara tujuan cinta dengan tujuan permusuhan itu antara kenyataan dan maksud ya, realita dan niat ya. Niatnya mengadopsi itu agar terjadi mahabbah di dalam keluarga, ternyata kok malah terjadi permusuhan. Ya. Ya, di sini seperti itu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi dipahami ya ayatnya ya. Jadi ta'alluq ya. Jadi di sini majasnya itu bukan di hurufnya. Kalau tadi kan di huruf istifham tadi halnya ya yang majas ya. Ini bukan hurufnya yang majas, tapi ta'alluq daripada hurufnya ya. Sambungan daripada hurufnya ya, yaitu lam. Hurufnya kan lam di sini. Oke, saya harap paham ya teman-teman. Intinya di sini di pembahasan ini seperti itu ya, nggak usah diperpanjang. Intinya seperti itu di dalam huruf ya. Jadi huruf itu ada dua. Yang pertama huruf itu sendiri, majas di huruf itu sendiri. Yang kedua di majas di muta'alaq daripada huruf itu sendiri. Oke teman-teman, paham ya?
Oke, semoga paham. Lal alami. Gimana? Insyaallah Ustaz. Lal alami ya, tidak dalam alam ya. Ya, majas tidak ada di dalam alam ya. Alam itu tidak bisa dibacakan majas ya. Coba kita baca sarahnya. Kenapa enggak dibaca jadi majas? La fil alami ay la yakunul majas fihi alal asl. Yang menurut pendapat yang asal, majas itu tidak ada di dalam alam. Li'annahu ingkana murtajalan lam yasilahu wada'un ya. Karena ketika alamnya itu ketika alamnya itu alam murtajal itu alam yang enggak pernah suatu nama ya. Alam itu nama yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Misalnya nama Yunus misalnya, ini perumpamaan. Yunus kan pernah dipakai, tapi misalnya ini belum pernah dipakai. Yunus ini adalah nama yang belum pernah dipakai sebelumnya. Ini baru, ini pertama kali digunakan untuk nama orang misalnya. Nah, ya. Karena jika alamnya itu alam murtajal, alam yang belum pernah dipakai sebelumnya, au mangkulan atau alam jelas ya, kalau alamnya murtajal ya apa namanya ya, apa alakohnya, nggak ada alakohnya ya. Misalnya ya, nama Yunus itu hanya dikhususkan untuk orang ini, untuk Mas Yunus ya, tapi dipakai untuk orang lain misalnya. Misalnya ada namanya orang Zaid tapi dipanggil Yunus misalnya, majas ya. Apa namanya? Apa alakohnya? Nggak bisa, nggak ada alakohnya. Au mangkulan atau majas yang mangkul ya, atau ingkana mangkulan majas mangkul ya, li ghairi munasabatin kafadlin fawadihun. Ya. Ya. Kalau alam apa namanya? Alam murtajal yang tidak dipakai ya, karena nggak ada alakoh ya. Karena nggak ada alakoh ya, kalau alam murtajal tadi Yunus ya. Apa alakohnya antara saya dengan Yunus? Apa? Ya, misalnya Yunus ya. Apa alakohnya? Kenapa saya dinamakan Yunus? Apa majas kan harus ada alakoh kan ya? Kayak lelaki pemberani dinamakan Asad. Itu harus ada alakohnya, harus ada hubungannya. Apa alakohnya? Ya alakohnya karena sama-sama pemberani. Ya kenapa Yunus dinamakan ke saya? Apa alakohnya? Kan nggak ada alakohnya. Atau misalnya bukan alam murtajal, dalam artian alam yang pernah dipakai ya. Ya, misalnya alam, misalnya nama sifat, misalnya sifat. Mangkulan liwari munasabah, tapi nggak ada munasabah di sini. Misalnya alam mangkul tapi nggak ada yang munasabah. Misalnya ya, misalnya ada anak namanya anak malas, tapi dikasih nama mujtahid, ya. Anak malas tapi dikasih nama rajin, mujtahid. Nah ini kan apa alakohnya? Nggak ada munasabahnya gitu. Ya, nggak bisa ya. Au li munasabatin. Nah, ini ketika nggak ada munasabah ya. Terus gimana kalau ada munasabahnya Ustadz? Misalnya ada anak yang rajin ya, kemudian kita namakan dia mujtahid. Asalnya namanya bukan mujtahid, tapi karena dia rajin aja kita kasih nama mujtahid gitu loh. Apa? Ada munasabah kan? Terus apa alasannya? Kenapa nggak boleh? Kalau ada munasabah, kalau ada kecocokan gimana? Li munasabatin kaman sumia ibnuhu mubarak lima yadunnu fihi minal barokah. Lima yadunnahu fihi minal barokah. Seperti orang yang memberi nama anaknya itu Mubarak dengan harapan, dengan seprasangka bahwasanya di dalam anaknya itu ada keberkahan. Kenapa alasannya? Kenapa nggak boleh? Falisi hatil itlaki inda zawaliha. Ya. Nah, kemudian kenapa masih nggak boleh? Itu tetap nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena ketika keberkahannya itu hilang atau dia udah gak rajin lagi, ya udah gak rajin lagi misalnya, apakah masih bisa dinamakan mujtahid? Gak bisa. Ya, misalnya nih ada orang namanya siapa namanya mujtahid misalnya, mujtahid, atau orang namanya Jamil, ternyata dia gak Jamil, gak ganteng misalnya, tapi namanya Jamil, ya. Atau misalnya ada orang namanya Jamil ya, ganteng karena dia ganteng, oke. Bisa oke ya. Tapi tiba-tiba orang tersebut gak ganteng lagi, misalnya wajahnya kena bakar misalnya, udah gak ganteng lagi misalnya. Masih bisa nggak dinamakan Jamil? Masih bisa gitu loh.
Nah, nggak ada, udah nggak ada sifat jamil lagi, tapi bisa dinamakan jamil. Nah, ini yang bisa yang nggak bisa dibuat untuk majas gitu loh. Ya, majas kan kalau ada alakohnya ya bisa, kalau nggak ada alakohnya ya nggak bisa gitu. Walian al alam wadaun lil farqi bainad dawat. Oh, karena dan juga alam itu tujuannya, isim alam itu tujuannya apa? Diletakkan untuk udi alil farqi, untuk membedakan antara zat. Ya, jadi nama saya Anas, nama antum Yunus, nama antum satunya Ahmad. Itu tujuannya apa? Untuk membedakan bahwasannya yang bentuknya seperti ini namanya Yunus, yang bentuknya nama ini nama Ahmad, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa. Oke, jelas ya masalah alam ya. Kemudian anu yustaratu sam'un fi nau'ihi, ya. Kemudian majas itu disyaratkan ada sam'un, ya, ada pemakaian sebelumnya, ya. Coba kita lihat syarahnya, maksudnya apa? Wal asho annahu yustaratu sam'un fi nau'ihi fi nau'il majas. Jadi disyaratkan di dalam majas itu harus ada sam'un, ya, harus ada referensi di dalam jenisnya. Fala itajawaz fi nau'in minhu illa idza sumi'a minal arab suratan minhu matalan. Maka harus ada pendahuluan ya dari orang Arab misalnya ya, minimal jenisnya atau macamnya ya. Jadi kalau nggak ada, antum pertama kali buat majas seperti itu nggak bisa. Harus ada pendahuluannya, harus dipakai ya, seperti sabab musabab ya. Sabab musabab ini kan itu didahului oleh orang Arab ya. Kalau nggak didahului misalnya nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Misalnya ya, saya menyerupakan kotoran dengan apa namanya, dengan apa namanya ya, dengan selokan misalnya, dengan sama-sama apa ya, karena sama-sama apa ya, yang nggak pernah dipakai misalnya ya. Nah, ya intinya ini, alakohnya nggak pernah dipakai, nggak ada alakoh yang nggak pernah dipakai oleh orang Arab atau Al-Quran atau hadis. Nah itu kita mau pakai gitu loh. Kita yang pertama kali gitu loh, nggak bisa. Iya, syaratnya menurut pendapat yang asoh harus ada pendahuluan, ya, harus ada pendahuluan, ya, harus ada pendahuluan. Kayak misalnya apa, kita menyerupakan lelaki pemberani itu apa merupakan menggunakan majas lelaki pemberani dengan menggunakan lafaz asad misalnya. Itu kan ada pendahuluan dari Al-Quran misalnya atau dari hadis, ya, menyandarkan sesuatu dengan terhadap apa yang bukan pelakunya. Itu kan ada, itu di Al-Quran juga ada. Wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatum imana misalnya ya. Oh, ada referensinya. Di dalam Al-Quran juga ada itu majas yang menyandarkan sesuatu pekerjaan tidak pada pelakunya. Berarti saya boleh dong. Nah, itu harus ada referensinya ya. Nah, saya mengatakan Jokowi bangun jalan tol misalnya. Nah, itu apa referensinya? Ada referensinya nggak ada ya, di Al-Quran menyandarkan sesuatu yang bukan pada pelakunya, yaitu menyandarkan menambahkan keimanan kepada seorang kepada ayat, padahal bukan ayat yang menambahkan keimanan. Ya, kayak gitu ya. Jadi harus ada referensinya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Kemudian lanjut ya, lanjut. Saya harap paham ya. Kalau nggak paham silakan tanya, nyauto ya, jangan diam aja. Wa yurafu, majas itu diketahui dengan apa ya? Jadi majas itu gimana sih kita mengetahui lafadz itu majas atau enggak? Yurafu bitabaduri ghairihi laulal qarinah. Ya, majas itu bisa diketahui dengan kita spontan bahwasanya ini bukan hakikat ini. Seandainya tidak ada qarinah. Coba kita baca ya. Yurful majas bitabaduri ghairihi minhu ilal fahmi laulal qarinah bila fil haqiqah fa inna ma tu'rafu bitabadur bilal qarinah. Bitabadi ghairihi ya minhu ilal fahmi laulal qarinah. Jadi majas itu diketahui teman-teman dengan spontan kita apa namanya? Majas itu diketahui dengan spontan kita, pemikiran kita langsung menuju kepada makna yang lain seandainya tidak ada qarinah. Misalnya ya, majas ini apa? Misalnya nih, ro'aitu asadan yusolli fil masjid, aku melihat apa namanya, singa sholat di masjid misalnya, sholat di masjid.
Ya, gimana? Ya. Jadi pikiran kita itu ketika itu langsung mikir ya, asad ya berarti singa sholat di masjid. Ya, seandainya tidak ada korina, seandainya tidak ada laulal korina, seandainya tidak ada korina. Sebentar. Saya mau merenungkan ini ya, kayaknya ibaratnya ini agak-agak itu. Wa yu'rafu al-majaz. Oke, gini ya. Jadi majaz itu diketahui ciri-cirinya apa? Ketika tidak ada korina, maka yo nggak ada majas gitu loh. Jadi ciri-cirinya majas, kalau hakikat kan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu langsung ya. Misalnya kita dikatakan itu asadan fil ghobah. Aku melihat singa di apa? Di hutan. Langsung pemikiran kita langsung, oh maksudnya singa ya, binatang buas itu ya. Asad binatang buas, singa itu ya. Jadi tanpa korina. Tapi kalau majas tanpa korina itu nggak bisa ya. Jadi tanpa adanya korina maka pemikiran kita nggak bisa sampai ke majas. Intinya kayak gitu ya maksudnya ini ya. Jadi seandainya tidak ada korina maka kita tidak akan sampai ke majas ya. Jadi seandainya tidak ada korina, pemikiran kita tidak langsung menuju ke majas ya, tapi menuju ke makna yang lain ya. Harus ada korina. Misalnya itu asadan fitorik. Aku melihat singa di jalan misalnya. Ya ini kan nggak ada korina di sana ya. Korinahnya kan masih simpang siur ya, masih ada kemungkinan. Jadi ya maka nanti nggak bisa kalau kayak gini ya. Ya beda lagi kalau kita memasang korinah misalnya. Roa itu asadan yusolli fil masjid. Aku melihat singa itu sholat di masjid. Nah ini sholat. Nah, singa kok sholat. Nah ini kan berarti langsung majas. Jadi yang ada korinahnya itu belum tentu majas. Tapi kalau nggak ada korinah pasti bukan majas. Ya, jadi kalau ada korina itu belum tentu majas, tapi kalau ada korina ini luar biasa sekali ibarat ini ya, luas sekali ibarat ini ya. Antum kalau nahwunya main ya, pemahamannya main seru ya memahami hal seperti ini ya. Jadi kalau setiap ada korina itu belum tentu majas ya, tapi kalau nggak ada korina pasti bukan majas, pasti bukan pasti hakikat. Tapi kalau nggak ada korina pasti ya. Tapi kalau ada korina belum tentu majas. Tapi kalau ada korina pasti bukan majas, pasti hakik. Oke. Nah, itu tanda yang kedua ya. Tanda yang ketiga, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, sihati wasihati nafi. Ya, ya sahnya nafi ya, sahnya ketiadaan lil makna al hakiki. Ya, sahnya kita meniadakan makna hakikat. Misalnya kayak tadi ya, aku melihat atau Jokowi bangun jembatan. Nah, ini kan udah sah ya, meniadakan makna hakikat. Oh, Jokowi gak bangun kok. Ya, ini kan udah tidak ada makna hakikatnya, udah tidak ada. Nah, ini majas ini berarti. Jelas ya. Yang ketiga ada muluzumil ittirad ya, tidak adanya kelaziman keberlakuan ya, keberlakuan. Nah, ini maknanya agak-agak itu ya. Fima yadullu alaihi bi alla, kita lihat sarannya ya. Fima yadullu alaihi bi alla yattarida kama fi was'alil qaryah ahlaha wala yuqalu was'alil bisat wala ahlahu au yattarid lalu zuman kama fil asad li rajul asyuja fa yasihu fi jami' ajza'i min ghairi luzumin li jawazi ayu abbar ba'daha bil haqiqah fi ba'diha bil haqiqah. Ya, jadi tidak adanya kelaziman ittirad, tidak adanya kewajiban untuk keberlakuan di setiap itunya ya. Misalnya maksudnya gini loh maksudnya ya. Jadi ketika kita misalnya was'alil qaryah ya. Kita langsung contohnya saja biar paham. Was'alil qaryah, tanyakanlah kepada kepada desa. Nah, ini tidak ada keberlakuan kan, masa desa ditanya. Nah, ini udah nggak ada keberlakuan dari asal katanya saja, penyandarannya sudah salah. Ya, tidak ada keberlakuan ya, tidak ada kelayakan ya, kelayakan.
Wala yuqal was'alil bisa atau tanyakan kepada lantai. Masa tanya kepada lantai? Nah, ini tidak ada keberlakuan. Ya, keberlakuan. Jadi ini udah jelas majas ini kalau kayak gini nih, teman-teman ya. Misalnya tanyakan kepada bangku, tanyakan kepada rumah. Ini udah nggak mutorid ini, udah nggak berlaku ini ya. Ya, jadi tidak ada perlakuan di sana. Tidak ada keberlakuan. Ya. Atau ada keberlakuan ya, auliyatorid la luzuman, tapi keberlakuan ini tidak lazim ya, tidak lazim ya. Ada keberlakuan misalnya nih kayak asad ya. Kayak asad. Asad ini kan majas ya. Majas. Ketika saya mengatakan kepada Mas Yunus, anta asadun. Ini betul nggak ketika mutorid nggak? Ketika saya mengatakan kepada Mas Yunus, anta asadun. Bukan, Ustaz. Enggak, bukan secara makna ya, tapi secara pelafatan, secara susunan ya. Kamu adalah ya, tar. Tak cari lagi ya referensi ini ya, contoh bulat luzum ini ya. Fayasihu at-tajawuz bi jami'i juz'iyatihi ay ar-rajul as-suja' bi ayyuqal li kulli rajulin suja'un ay anta asadun mathalan li jawazi ayu abbar fi ba'di juz'iyatiha bil haqiqah bi ayyuqal lirrajul as-suja' anta suja'. Ini kalau yang nggak mutorid sama sekali ini jelas ya, kayak misalnya tanyakan kepada kota, tanyakan kepada pulpen, itu jelas ya nggak mutorid. Atau mutorid di sini mutorid tapi nggak lazim, berarti kalau nggak lazim ini berarti ada celah di sana. Misalnya kayak asad ya, misalnya kamafil asad seperti lafat asad itu majasnya itu lirojul asyuja. Itu untuk lelaki, digunakan untuk lelaki yang memberani. Faisiu fi jami'i juz'iyatihi ya. Ini bisa ini dikatakan kepada semua lelaki pemberani ya, fi jami'i juz'iyatihi, kepada semua komponen lelaki pemberani ini bisa kita katakan anta asadun ya. Semua lelaki pemberani bisa saya katakan anta asadun, bisa saya buat majas ya. Min ghairi lazimin, tapi enggak lazim, tapi enggak lazim ya, mutoridnya itu enggak lazim. Maksudnya enggak lazim itu enggak lazim bisa dibuat sesuatu yang lain gitu loh ya. Ya, bisa dibuat sesuatu yang lain. Misalnya di Jawa si ayu abar fi ba'diha bil haqiqah. Karena sebagian lagi bisa saya buat hakikat. Ya, bisa saya buat di hakikat ya, misalnya misalnya Muhammad salah satunya adalah laki pemberani, tapi saya buat hakikat misalnya kayak gini, anta ya Muhammad anta asadun, anta sujaun ya, kamu adalah lelaki pemberani, anta sujaun, kamu adalah lelaki pemberani ya. Ini sah, seperti itu sah ya. Jadi ada celah di sana ya, nggak lazim, dalam artian lazim ada celah. Ya, beda lagi dengan apa? Dengan yang kayak tadi itu. Kayak tadi tanyakan kepada pulpen ya. Ada celah nggak di sana? Maksudnya apa namanya? Sama saja ya.
Ini butuh perenungan ini teman-teman. Coba kita baca dari awal lagi ya. Ada muluzumil ittirad, tidak ada kelaziman keberlakuan di setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna. Bi Allah ayatorid, atau tidak berlaku sama sekali ya, seperti wasalil Korea itu jelas ya. Ya, itu tidak ada alakoh apa, tidak bisa disandarkan ya. Bagaimana kita mau bertanya ke apa namanya, ke mana, ke desa atau ke lantai, atau ya torit, atau bisa sesuai tapi nggak lazim ya, sebagaimana di apa namanya, di asad ya. Asad ini majasnya adalah untuk lelaki pemberani ya. Ini bisa saja semuanya dikatakan. Maksudnya mungkin bisa dipakai asad, si jahitnya langsung emang asad, rojul Iya. itu asad Iya. beneran, atau emang sebagai majas suja. Kalau yang asal Korea kan nggak bisa ditanya sama kos Korea, kan yang nggak luzum. Iya, nggak luzum. Jadi ada celah ya. Iya mungkin kayak gitu. Wasiu fi jami'i juz'iyatihi min ghairi luzumin ya. Nah, ini sah pada semua juz'iyahnya. Juz'iyahnya siapa? Juz'iyahnya lelaki pemberani ini tapi tanpa ada kelaziman di sana. Ya, karena ada celah di sana. Karena bisa saja kita mengatakan kepada anak yang pemberani tadi langsung to the point ya. Kamu pemberani gitu. Kamu pemberani. Anta sujaun, kamu pemberani. Ya. Kamu berani. Beda lagi kalau lafadz hakikoh ya. Kalau lafadz hakikat ya. Kalau lafadz hakikat misalnya hakikat ya. Misalnya saya mengatakan kepada harimau, ini asadun, hada asadun. Hada asadun. Ada celah enggak kepada ini, betul kan ya? Mutorid enggak? Hada asadun, bagi semua, bagi ada celah enggak? Ada celah enggak misalnya makna lain yang bisa dipakai untuk asad ya. Ini asad. Misalnya saya menunjuk ke singa, ini adalah asad. Bisa nggak saya pakai untuk sesuatu yang lain gitu ya? Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Dan itu nggak hakikat jatuhnya nanti kalau gitu. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Ibaratnya luar biasa ya. Oke, lanjut ya. Wa jam'ihi ala hilafi jam'il haqiqah. Ini perbedaan jamak ya. Jadi jamaknya itu beda ya. Wa jam'ihi jam'il lafzi adalli alaihi ala hilafi sighati jam'il haqiqah ya. Jadi jamak taksirnya ya, jamak taksirnya itu beda. Ya, jamak taksirnya itu beda dengan jamak taksir hakikatnya. Misalnya nih, kayak amri bimakna fi'li ya. Perintah amri ini maknanya, makna majasnya kan fi'li ya, itu perintah ya, perintah. Ya perintah ya, atau pekerjaan ya. Amru itu majasnya adalah suatu pekerjaan, maknanya suatu pekerjaan majas, tapi makna majasnya. Jamaknya itu umur ya, pekerjaan umur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalau jamaknya seperti ini, sementara al-amru, amr dengan makna hakikatnya apa? Amr makna hakikatnya, itu adalah perintah. Amr makna hakikatnya adalah perintah. Itu jamak taksirnya bukan umur tapi awamir. Awamir. Jadi ketika ada lafaz yang mana ternyata jamaknya itu berbeda dengan jamak hakikatnya. Oh, ini kok jamaknya ke umur? Bukannya amr ini jamak taksirnya. Amr ini yang maknanya itu perkataan atau perintah, itu jamak taksirnya kan al-awamir. Nah, ini kok umur? Nah, ini berarti majas ini. Ini berarti majas. Karena lafadz yang majas itu ya, itu mempunyai jamak tersendiri ya, seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Waltizami takyidihi ya, ada iltizam takyid di sana. Ada iltizam takyid ya. Ada
pengikatan atau pensifatan ya, pengikatan ya. Seperti lafadz apa? Janahadzulli. Ya, dalam ayat Al-Qur'an janahadzulli minar rahmah ya, ilayinul janib ya. Apa namanya? Lemasnya sisi atau apa namanya? Tunduk ya, intinya kayak gitu. Janahadzulli, sayap. Janah kan sayap. Dulli itu tunduk ya. Maksudnya adalah lemahnya sisi ya, lemahnya sisi atau tunduk ya. Wanaril harbi atau apinya perang. Maksudnya ya api di sini bukan apinya perang ya maksudnya, tapi ya kerasnya perang. Ya, kerasnya perang. Siddatil harb. Ya. Bihilafil mustarak minal haqiqah, beda lagi dengan mustarak minal haqiqah, beda lagi dengan hakikat ya. Fa innahu yuqayyidu min ghairil dizamin ya. Ini takyidnya itu tidak ada kelaziman ya. Jadi pentakyidan itu teman-teman menunjukkan adanya majas di sini. Ya. Ya, pentakyidan jadi kayak lafaz jana. Jana ini kan sayap ya. Ya, jana ini sayap. Kita nggak tahu kan kalau ini hakikat atau majas. Ya kita hukum asalnya kan berarti hakikat sayap. Tapi ketika disandarkan atau ditakyidkan dengan dzulli, kerendahan, berarti ini majas ini teman-teman. Ya, kan nggak mungkin kan kita maknai apa sayap kerendahan. Ya, gimana sayap kerendahannya? Ya, nah ini dan juga narul harbi ini kan dikoyiti, api di sini dikoyiti atau ditakyid dengan perang. Gimana api perang, gimana maksudnya ya? Maksudnya ya ini berarti menunjukkan bahwasanya di sini majas kayak gitu. Intinya kayak gitu, gampangnya kayak gitu. Oke ya. Terus lanjut ya. Lanjutnya watawaqqufihi ya, tanda lainnya tanda majas watawaqqufihi alal musamma al akhir. Ya, membutuhkan kepada makna yang lain ya. Membutuhkan kepada makna yang lain ya. Salah satu majas, tanda majas adalah membutuhkan makna yang lain ya, makna yang lain yang hakikat. Ya. Ya, memudahkan mana. Misalnya wa yusamma hadza bil musyakalah. Ini namanya musyakalah, teman-teman ya. Apa musyakalah itu? At-ta'bir anis syai' bil lafdzi ghairihi, mengekspresikan atau menggunakan makna ya, mengekspresikan makna dengan lafadz yang lain ya, berarti majas ya. Jadi menggunakan lafadz lain ya, menggunakan makna dengan lafadz yang bukan lafadznya ya. Liwuqu'ihi fi suhbatihi. Karena kenapa kok menggunakan lafadz lain? Kenapa nggak menggunakan lafadznya sendiri aja? Karena liwuqu'ihi fi suhbatihi, karena jejer. Karena jejer misalnya kayak gini ya. Wa makaru wa makarullah ya. Mereka membuat tipu daya, maka Allah menipu daya mereka. Ya. Nah, di sini kan makaru di sini kan makar ya. Makar itu membuat kerusuhan, penipuan ya, kerusakan. Nah, di sini kan apa namanya? Di sini di dalam ayat ini pakai lafadz makaro. Allah menipu ya. Masa Allah menipu? Ya apa sih menipu ya apa ya? Membuat kerusuhan atau penipuan. Nah, ini jelas majas ini teman-teman ya. Ya, ini kita membutuhkan lafadz lain ya. Ya, di sini kan dikatakan tawaqqufihi fil itlaqil lafzi ali alal musamma al akhir. Ya. Jadi apa namanya? Makaro di sini kan makna asalnya hakikatnya itu adalah menipu, tapi Allah kan masa menipu, tapi itu majas, maksudnya itu apa? Mereka membuat kerusuhan, kerusakan, maka Allah membalas kerusuhan mereka ya, membalas kerusuhan mereka. Maka tapi di sini pakai makar ya. Untuk keindahan balaghah aja ini teman-teman ya. Untuk keindahan balaghah ya, keindahan balaghah ya. Keindahan balaghah ya. Haitsu tawatu ala qatli Isa. Ya. Jadi untuk keindahan balaghah saja. Jadi kalau kita bisa saja pakai lafadz hakikat ya, misalnya wa makaru wa jazallahu wa jazahumullahu ala makrihim. Bisa saja kayak gitu kan ya. Mereka membuat tipu daya, kemudian Allah membalas mereka terhadap tipu daya mereka. Bisa saja kayak gitu, tapi kan di sini kan apa ya?
balago, namanya juga balago ya. Balago kan keindahan kalam ya. Keindahan kalam yang tersirat yang di sana mengandung makna yang sangat dalam sekali. Jadi ya pakai majas kayak gitu ya. Jadi di sini kan membutuhkan makna yang lain ya, tawakufihi ala alal musamma ala akhar, membutuhkan makna lain ya, yang hakikat ya. Jadi di sini kan membutuhkan makna yang lain ya, makar ini membutuhkan makna yang lain ya. Masa Allah makar kan nggak mungkin ya. Jadi di sini jelas ya. Semoga kalian paham. Lanjut, wal itlaq alal mustahil ya, memutlakan kepada sesuatu yang mustahil. Wa itlaq alal mustahil was'alil qaryah, ini jelas ini teman-teman ya. Masa menanyakan kepada desa ya, kan ini mustahil tanya kepada desa, maka ini majas. Oke teman-teman, gimana, jelas ya? Insyaallah Ustaz. Semoga paham semua ya. Capek ya. Ya Mas siapa namanya, Mas Ahmad. Mas Ahmad. Boleh nanya dan Ya gimana? tadi saya nggak ngerti kenapa susunan di lubul usulnya yarafu bitabaduri ghairihi laulal qarina. Ini ya. Yu'rafu bitabaduri ghairihi laulal qarinah ya. Seandainya tidak ada korena, misalnya ya, kita buat lafaz tidak ada korena, Mas. Ya. Kita artinya kan kayak gini kan ya. Majas itu diketahui ketika majas itu diketahui bitabaduri ghairihi dengan kita langsung memahami lafaz tersebut kepada selain majas. Seandainya tidak ada korena ya, majas itu diketahui ketika apa, dengan pemahaman kita terhadap sesuatu ya, terhadap sesuatu yang selain majas ketika tidak ada korena. Jadi kayak gini contohnya ya, ra'aitu asadan fitorik, aku melihat asad di jalan. Ini ada korena enggak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Ini nggak ada korena. Nah, kalau nggak ada korena ya berarti ya pemahaman kita langsung ke hakikat kan Mas ya. Berarti ini singa asli dong, nggak ada korena. Ya nggak? Laulal qarinah yu'rafu bitabaduri ghairihi gitu. Iya, seandainya tidak korena. ada korena, maka nggak usah kita mikir majas kayak gitu loh Mas. Seandainya tidak ada korena, maka itu jelas bukan majas. Tapi kebalikannya, seandainya ada korena, itu ada kemungkinan majas, tapi bukan berarti majas ya, nggak pasti majas. Tapi intinya yang ingin disampaikan di sini, seandainya nggak ada korena, ya udah itu bukan majas. Ya, ini bukan majas. Tapi ketika ada korena, ada kemungkinan itu majas, ada kemungkinan itu majas. Tapi bukan pasti majas. Tapi ada kemungkinan majas. Kemarin kan pernah dibahas kan ya, bahwasanya adanya korena itu belum tentu adanya kemustahilan itu ketika kita menggunakan lafaz hakikat itu belum tentu mengantarkan kita kepada majas, belum tentu ya. Ada syarat-syarat yang harus dicoba lihat lagi, itu pembahasan sebelumnya itu ada. Dilihat lagi pembahasan sebelumnya kayaknya ada. Nah, itu apa namanya? Kayak gitu ya pembahasan. Teman-teman gimana? Jelas ya? Hey. Ya, Nah, Ustaz. Oke, kalau jelas teman-teman ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.